Oke guys, jadi kali ini aku mau sedikit sharing atau cerita sama kalian bagaimana awal mula perjalanan aku pertama kali buat novel hingga sampai saat ini. Nah, jadi yang pastinya kalian harus punya yang namanya aplikasi untuk membuat novel. Jadi di sini aku menggunakan aplikasi yang namanya Noveltune. Nah, jadi bagi kalian yang sudah familiar sama yang namanya aplikasi Mangatone, nah Noveltune ini adalah adiknya dari aplikasi Mangatone. Nah, seperti itu ya. Oke, kita langsung aja masuk ke aplikasi Noveltune-nya. Nah, jadi seperti ini tampilan dari aplikasi Noveltune ya. Jadi pada saat kalian baru masuk atau pemula, kalian baru menggunakan aplikasi ini, nanti tampilannya bakal seperti ini. Nah, ini banyak cerita dari penulis-penulis yang lain ya. Nah, oke. Sebelum aku lanjut, aku mau cerita sedikit. Ini awalnya aku kemarin itu hanya iseng-iseng aja atau hanya coba-coba aja untuk membuat novel, dan aku juga tidak pernah kepikiran kalau novel aku itu bakal diterima atau disetujui kontraknya oleh pihak Noveltune atau pihak Mangatone ya. Nah, jadi itu memang awalnya aku memang hanya ingin coba-coba aja karena aku memang suka nulis, memang suka membaca. Jadi aku mau coba-coba salurkan hobi aku ke dalam novel. Nah, seperti itu. Jadi memang awalnya memang gak ada kepikiran kalau novel aku bakal disetujui oleh mereka. Nah, seperti itu. Oke, lanjut aja. Jadi di sini bagi pemula atau kalian yang baru menggunakan aplikasi Noveltune ini, kalian wajib yang namanya login. Nah, login itu kalian tinggal pilih pojok bawah itu ada tulisan profil, kalian tinggal pilih profil. Nah, nanti bakal tampilannya seperti ini. Ini karena aku sudah login. Jadi kalian kan bisa lihat di situ ada bacaan Macapu. Nah, Macapu itu adalah nama pena aku di novel ini. Nah, jadi nanti kalau misal kalian yang belum login, kalian tinggal tekan yang gambar profilnya itu. Nanti di situ mereka akan minta login menggunakan email. Nah, jadi kalian nanti tinggal login aja pakai email kalian yang aktif. Nah, seperti itu ya. Nah, itu tadi bagaimana cara login di aplikasi Noveltune. Oke, sekarang aku nggak akan ngebahas yang lain. Aku cuman akan ngasih tahu bagaimana perjalanan awal aku hingga aku disetujui kontrak oleh pihak Noveltune atau Mangatone ya. Nah, oke, yang pastinya kita lanjut aja ke naskah. Nah, itu nanti yang paling bawah itu ada naskah, tulisannya kalian tekan aja naskah. Nah, seperti ini nanti tampilannya. Ini aku sudah membuat 2 novel. Jadi novel pertama aku itu adalah Robert dan Angel, terus yang kedua Malaikat Tak Bersayap. Tapi yang sudah disetujui oleh pihak Noveltune atau sudah disetujui kontrak aku oleh pihak Noveltune itu baru Robert dan Angel. Kenapa hanya Robert dan Angel? Karena dari pihak Noveltune itu mereka mempunyai syarat untuk pengajuan kontrak. Nah, jadi novel aku ini yang sudah memenuhi syarat untuk pengajuan kontrak baru Robert dan Angel. Nah, seperti itu ya. Oke, lanjut aku akan kasih tahu apa syarat untuk pengajuan kontrak. Nah, syarat untuk pengajuan kontraknya itu yang pertama, karya perlu memenuhi syarat 20 bab dan tidak kurang dari 20.000 kata untuk novel atau 5.000 kata untuk chat story. Nah, ini apa maksudnya, Kak? Maksudnya itu jadi kita harus mempunyai satu novel itu kita harus minimal sudah ada 20 bab atau 20 episode, dan itu tidak boleh kurang dari 20.000 kata. Jadi minimal satu episodenya itu mengandung 1000 kata. Jadi kalau misalnya kita sudah ada 20 bab atau 20 episode, satu episodenya itu 1000, jadi kita sudah bisa mengumpulkan sekitar 20.000 kata. Nah, seperti itu. Kalau untuk chat story aku belum tahu ya gimana chat story itu, cuman di sini chat story itu dia contohnya itu seperti ini.
Nah, ini contoh dari chat story. Aku juga belum pernah buat, terus aku juga belum pernah baca yang seperti ini. Intinya contohnya itu seperti ini. Jadi kalau aku lihat dia seperti chat gitu, cuman dijadikan seperti cerita. Nah, seperti itu. Jadi intinya ya itu terserah kalian. Kalau kalian sudah pernah melihat yang seperti ini, chat story seperti ini, kalian boleh buat yang ini, atau kalian juga boleh buat normal novel seperti yang aku buat tadi. Nah, itu ya. Terus di situ kan ada disebutin kalau kita harus minimal 20 bab atau 20 episode dan tidak boleh kurang dari 20.000 kata. Nah, macam mana cara kita tahu, Kak, kalau misalnya kita sudah sampai 20.000 kata? Nah, jadi nanti itu setiap kita buat cerita atau kita buat episode itu bakal tercantum paling atas ada itu seperti ini. Contohnya aku kan kata aku sudah mencapai 1073 kata. Nah, seperti itu. Jadi memang langsung otomatis dari sistemnya kata-kata yang ada di novel kita itu langsung terhitung oleh mereka. Nah, seperti itu. Jadi kita nggak payah hitung manual ya. Oke, lanjut ke syarat yang berikutnya. Nah, syarat yang kedua yaitu karya orisinil dan memiliki hak cipta lengkap, bukan karya plagiat, tidak mengandung konten dewasa, berbau politik, dan berbagai isi yang melanggar peraturan. Nah, ini maksudnya karya yang kita buat atau novel yang kita buat itu memang benar-benar karya yang orisinil, memang benar-benar karya yang kita buat sendiri, bukan karya plagiat atau karya yang kita copy paste dari aplikasi lain dan kita tuangkan di aplikasi Noveltoon ini. Nah, terus juga di novel itu kita tidak mengandung konten dewasa yang terlalu vulgar, terus yang berbau politik, terus berbagai isi yang melanggar peraturan. Nah, itu juga tidak boleh. Oke, yang selanjutnya syaratnya adalah karya hanya ada di platform kami. Nah, ini maksudnya jadi misalnya kita mempunyai satu buah novel. Nah, novel itu kita sudah terbitkan atau sudah kita kirimkan naskahnya di aplikasi yang lain. Terus terus kita juga pengen novel kita yang tadi di aplikasi yang itu kita masukin lagi deh di aplikasi yang Noveltoon ini. Nah, itu tidak boleh. Jadi memang benar-benar novel kita itu memang hanya ada di platform mereka atau hanya ada di Noveltoon ini, bukan tidak ada di platform yang lain atau di aplikasi yang lain. Nah, seperti itu contohnya. Oke, itu syarat untuk pengajuan kontrak. Nah, kalian pasti bakal bertanya, terus kalau seandainya kita diterima kontrak oleh mereka atau kontrak kita disetujui oleh mereka, emang apa keuntungannya untuk kita, Kak? Nah, keuntungan kita itu banyak. Yang pertama pastinya kita mendapatkan yang namanya bonus pembaca. Terus kita juga dapat pendapatan minimum. Yang ketiga kita juga bakal dapat yang namanya reward kontrak, dan yang terakhir yang pastinya kita bakal dapat pembagian pendapatan berbayar. Nah, aku di sini nggak akan menjelaskan maksud dari bonus-bonus yang kita dapatkan atau keuntungan-keuntungan yang akan kita dapatkan yang ini. Jika kalian ingin tahu lebih lanjut atau jika kalian ingin bertanya, kalian boleh langsung chat pribadi ke aku. Nanti aku bakal kasih email aku sama Instagram aku, jadi kalian boleh chat langsung ke aku atau kalian juga boleh komen di video aku kali ini. Nah, oke, lanjut ya. Nah, itu tadi syarat untuk pengajuan kontrak di Noveltoon ini dan juga keuntungan apa aja yang akan kita dapatkan jika novel kita dikontrak oleh mereka. Nah, selanjutnya aku akan langsung aja ke intinya. Jadi di sini pertama aku mau kasih tahu itu novel pertama aku di Noveltoon ini adalah Robert dan Angel. Nah, Robert dan Angel ini awal mula aku buat itu pada tanggal 1 bulan 4 2020. Kan di sini kalian bisa lihat nih ada bacaan berhasil ya. Nah, ini pada saat kita pertama kali kita kirim naskah ke mereka itu tidak langsung
post mereka atau tidak langsung diterbitkan mereka. Jadi dari pihak Noveltoon-nya itu mereka mempunyai yang namanya tahapan review. Nah, tahapan review ini maksudnya jadi pada saat kita mengirim naskah ke mereka itu tidak langsung mereka terbitkan. Jadi mereka review dulu apakah cerita kita itu mengandung konten yang vulgar atau kekerasan atau yang seperti yang poin 2 tadi, yang syarat pengajuan kontrak tadi. Nah, jadi kalau misalnya ada pelanggaran atau ada yang tidak sesuai dengan peraturan mereka itu pihak Noveltoon atau Mangatoonnya ini berhak untuk menghapus dan juga berhak untuk merevisi. Nah, jika seandainya cerita kita itu sudah memenuhi syarat mereka akan langsung menerbitkan cerita kita. Nah, jadi nanti tulisannya bakal berhasil seperti ini. Aku nggak ada yang episode yang di review ya, ini tadi baru aja diterima oleh pihak Noveltoon-nya, jadi berhasil yang episode 73 ini. Padahal aku tadi baru nge-repost ke mereka aja, cuman ini udah berhasil dari mereka. Nah, seperti itu. Terus berapa lama tahapan review itu? Nah, itu tergantung dari pihak mereka, karena kan yang buat novel atau yang ngirim cerita ke mereka kan gak hanya kita, itu pastinya banyak ya kan. Jadi jika misalnya banyak yang ngirim naskah ke mereka ya kita harus antri. Tapi jika memang pada saat kita ngirim naskah itu cuman sedikit atau gimana, ya pasti cepat mereka untuk nge-reviewnya. Karena di awal waktu pertama kali aku buat itu mereka reviewnya hampir 1 harian baru disetujui oleh mereka. Nah, untuk sekarang ini itu cuman hitungan jam aja atau mungkin gak sampai hitungan jam. Nah, seperti itu. Jadi tergantung di merekanya apakah banyak yang ngirim naskah ke mereka atau gimana. Jadi ya intinya kita tunggu aja. Nah, seperti itu ya. Jadi itu di awal aku buat novel pada tanggal 1 bulan 4 2020. Nah, aku baru tahu atau baru dapat pemberitahuan itu pada tanggal pada tanggal 7 bulan 4 2020. Sementara menjelang tanggal 7 bulan 4 itu aku sudah membuat 2 episode. Nah, kalian bisa lihat di sini, itu episode yang pertama kan judulnya prolog, itu pada tanggal 1 bulan 4, dan episode yang kedua itu hari Minggu judulnya, pada tanggal 3 bulan 4 aku buat. Nah, aku harus menunggu 6 hari untuk dapat pemberitahuan dari mereka bahwa karya aku yang berjudul Robert dan Angel itu telah melewati seleksi tahap pertama. Nah, itu pemberitahuan dari mereka. Jadi novel aku yang berjudul Robert dan Angel tuh baru melewati seleksi tahap pertama. Nah, ini pemberitahuan pertama aku dari mereka. Oke, ini selanjutnya yang di hari Minggu itu juga yang di tanggal 3 bulan 4 2020 itu juga aku dapatnya di tanggal dan hari yang sama. Nah, ini juga oke. Nah, oke ya, ini pemberitahuan dari mereka. Terus aku juga dapat email nih dari mereka juga. Cuman aku mager mau buka email, jadi aku buka yang di sini aja ya. Oke. Nah, lanjut. Nah, tadi kan aku sudah kasih tahu syarat untuk pengajuan kontrak itu kan minimal kita harus ada 20 bab dan tidak kurang dari 20.000 kata. Nah, pada saat aku sudah mencapai episode yang ke-20 itu judulnya perkenalan. Nah, aku coba iseng-iseng untuk mengajukan kontrak. Nah, di sini kan ada di atas kan ada nih bacaannya sunting, statistik, sama kontrak hasil karya. Nah, ini sebelum aku ajukan kontrak, bacaannya bukan kontrak hasil karya, tapi bacanya seperti ini, ajukan kontrak. Nah, pada saat aku sudah memenuhi syarat pertama
untuk pengajuan kontrak, aku langsung mencoba untuk ajukan kontrak. Nah, ajukan kontrak ini kan paling bawah tuh ada bacaan tidak ada karya yang memenuhi syarat kontrak saat ini, karena memang aku juga belum memenuhi syarat karena aku masih 6 episode juga belum sampai 20.000 kata. Nah, jadi kalau misal kita sudah memenuhi syarat itu nanti tampilannya itu tidak seperti ini. Tampilannya itu seperti kita harus mengisi data diri kita gitu. Aku lupa untuk screenshot kemarin karena aku nggak ada kepikiran untuk buat video perjalanan aku, jadi aku lupa untuk screenshot ya. Intinya dia nanti tampilannya nggak bakal kayak gini. Tampilannya itu dia kita harus mengisi data-data pribadi kita. Nah, seperti itu intinya. Oke, lanjut. Jadi pada saat aku sudah memenuhi syarat awal mereka, aku langsung coba mengajukan kontrak. Nah, pada saat aku mencoba untuk mengajukan kontrak, jadi pada saat aku sudah mencapai 20 episode, itu artinya aku sudah memenuhi syarat awal dari pihak Noveltoon ya. Aku mengajukan yang namanya ajukan kontrak. Nah, seperti ini. Jadi aku langsung ajukan kontrak aku. Terus aku tidak ada dapat balasan apapun dari pihak Noveltoon ya, atau pemberitahuan atau email aku tidak ada dapat. Jadi aku tunggu beberapa hari namun tetap tidak ada balasan. Jadi akhirnya aku coba-coba cari di Google. Jadi kemarin itu aku cari linknya nih, question and answer Noveltoon. Nah, di sini ada bacaannya author question Mangatun. Nah, jadi aku tekan itu. Nah, ini kan banyak nih pertanyaan-pertanyaan terus jawaban-jawaban dari mereka. Jadi aku scroll ke bawah, ada itu kontrak. Nah, ini jadi bagaimana cara mengajukan kontrak. Nah, di sini mereka jelasin bagaimana cara mengajukan kontrak. Terus setelah itu kita tunggu proses review maksimal 14 hari kerja. Kamu akan mendapatkan pemberitahuan lewat email dan pemberitahuan sistem apakah pendaftaran kontrakmu diterima atau tidak. Nah, jadi di sini aku menunggu selama 14 hari. Setelah aku mengajukan kontrak tadi, aku menunggu selama 14 hari. Namun sampai 14 hari pun aku tidak mendapatkan email atau pemberitahuan dari mereka, sampai pada suatu hari, itu tepatnya pada tanggal, oke, aku buka email aku dulu. Nah, tepatnya itu pada tanggal, nah ini di sini kalian bisa lihat. Jadi aku menerima email dari mereka itu pada tanggal 11 Mei 2020. Nah, itu baru email lulus review awal kontrak. Nah, aku nggak tahu maksudnya apa review awal kontrak ini apa, karena di Google tadi itu tidak ada menjelaskan tentang review awal kontrak. Yang ada cuman pengajuan kontrak dan persetujuan kontrak. Nah, itu aja. Jadi aku juga nggak tahu nih maksudnya apa. Jadi aku cuman ambil kesimpulan aja kalau novel aku ini masih dalam tahapan review mereka. Nah, seperti itu. Oke, ini pada tanggal 11 Mei 2020 ya. Jadi kita lihat aja pada tanggal berapa aku mengajukan kontrak ke mereka. Nah, di sini aku bakal liatin kapan aku mengajukan kontrak sama mereka. Episode 20. Nah, di sini episode 20 yang judulnya perkenalan, aku ajukan kontrak sama mereka pada tanggal 14 bulan 4. Nah, sementara aku baru dapat email atau pemberitahuan dari mereka itu pada tanggal 11 bulan 5. Nih, 11 bulan 5. Nah, jadi hampir satu bulan aku menunggu email atau pemberitahuan dari mereka. Jadi
melebihi dari apa yang dikatakan. Aku juga nggak tahu kenapa melebihi dari yang disebutkan di Google. Ya intinya kita itu harus sabar. Nah seperti itu. Oke. Nah itu bacaannya masih lulus review awal kontrak. Jadi setelah aku mendapatkan email itu atau pemberitahuan itu, aku semakin giat untuk ngepost atau membuat episode-episode selanjutnya. Nah kalian lihat kan di sini setelah episode 20. Oke, tunggu. Nah di sini kalian bisa lihat itu aku rajin ngepost. Tanggal 15 nya aku post lagi, tanggal 16 nya itu aku sampai 2 episode aku post, tanggal 17 aku post, 18 aku post, itu juga 2 kali. Nah kalian bisa lihat kan aku semangat untuk ngepost. Nah seperti itu. Oke, jadi sampai akhirnya pada tanggal itu di bulan 5 nya itu aku udah mulai kurang rajin ngepost nih. Bayangin tanggal 10 terus tanggal 12 nya lagi nanti aku baru ngepost. Nah terus tanggal 13, tanggal 21 nya aku baru ngepost. Nah kalian bisa lihat kan di sini tanggalnya, karena itu aku sudah mulai down, sudah mulai ingin nyerah, karena sampai pada tanggal ini aku pun juga belum dapat email atau pemberitahuan apapun dari mereka, apakah novel aku ini disetujui mereka atau gimana. Jadi aku ini memang sempat untuk berhenti. Nah sampai tiba-tiba pada tanggal 9 bulan 6 aku mendapatkan pemberitahuan dari mereka bahwa novel aku berhasil dikontrak oleh mereka. Di situ mereka menyebutkan, selamat, karyamu Robert dan Angel telah lulus review. Mulai nikmati keuntungan kontrak dan bla 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 bla. Nah, di sini pada saat aku mendapatkan pemberitahuan ini dan aku juga dapat email dari mereka seperti itu. Nah, ini emailnya. Nah, ini sama bacaannya dengan yang di pemberitahuan tadi. Jadi pada saat aku mendapatkan email dan pemberitahuan ini, aku rasanya intinya aku pasti senang, karena akhirnya novel aku itu disetujui oleh pihak mereka. Nah ini aku dapatnya pada tanggal 9 Juni 2020. Kita bandingkan dengan email di lulus review awal kontrak itu pada tanggal 11 Mei 2020 dan email selanjutnya aku dapat tanggal 9 Juni. Bayangin, jadi aku harus nunggu 1 bulan, hampir 1 bulan untuk mendapatkan email ini. Nah seperti itu. Jadi penantian aku selama hampir 1 bulan kemarin itu tidak sia-sia. Nah intinya seperti itu. Oke. Setelah aku mendapatkan pemberitahuan ini, aku jadi makin lebih semangat untuk buat cerita-cerita selanjutnya, episode selanjutnya seperti itu. Oke. Intinya setelah aku mendapatkan email ini, aku jadi semakin bersemangat untuk membuat novel. Nah sampai akhirnya sekarang Robert dan Angel ini sudah mencapai 73 episode. Ya aku sangat bersyukur akhirnya novel aku disetujui oleh mereka. Nah ini juga aku bakal siapin juga novel aku yang kedua, yaitu berjudul Malaikat Abu Sayyaf. Tuh bakal aku siapin minimal 20 episode seperti tadi, dan aku juga mau coba-coba untuk ajukan kontrak dengan pihak Noveltoon-nya.
Nah di sini kan kalian lihat nih ada bintang 5. Nah itu maksudnya jadi di Noveltoon ini mereka mempunyai yang namanya pencapaian. Nah di sini aku sudah mendapat 2 pencapaian. Yang pertama itu pada tanggal 7 bulan 4, itu pada saat aku pertama kali dapat pemberitahuan dari mereka bahwa novel aku disetujui oleh mereka atau telah lulus seleksi review dari mereka. Nah pencapaian aku yaitu penulis reguler Mangatoon atau Noveltoon. Nah aku dapat pencapaian ini. Dan yang kedua ini, yang paling atas itu penulis kontrak Mangatoon atau Noveltoon, itu aku dapatkan setelah aku mendapat email bahwa novel aku telah lulus kontrak. Nah jadi aku sudah dapat 2 pencapaian, dan ini ada lagi pencapaian karya pertama telah tamat. Nah ini mungkin aku dapatnya setelah novel aku ini tamat, jadi masih ada 3 pencapaian yang belum aku capai. Nah oke, itu pencapaian di Noveltoon. Sekian cerita aku atau perjalanan aku dari awal hingga akhirnya novel aku disetujui kontrak oleh mereka. Jadi di sini aku mau kasih sedikit saran buat kalian yang pemula atau kalian yang baru ingin mencoba. Intinya itu kita harus sabar, kita harus mempunyai tekad dan semangat yang kuat. Jika kita memang benar-benar mempunyai tekad dan keinginan yang kuat, kita pasti akan mencapai apa yang kita inginkan. Pasti kalian pernah dengar pepatah mengatakan bahwa usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Nah seperti itu, jadi kalian memang harus ingat terus pepatah itu, karena apapun itu, jika kita melakukan dengan tekad dan semangat yang kuat serta niat yang kuat, kalian pasti akan mencapai apapun itu. Ya memang awalnya aku sempat down, sempat ingin mundur, sempat ingin berhenti, tapi karena kembali lagi aku ingat bagaimana awalnya dulu aku mencoba, aku merintis, itu aku ingat lagi. Jadi aku tanamkan pada diri aku sendiri, aku pasti bisa. Dan pada saat aku juga mendapatkan pemberitahuan atau email itu, aku menjadi semakin bersemangat. Nah intinya kita harus beri masukan yang positif pada diri kita sendiri agar kita bisa melalui apapun itu. Nah satu lagi, yang pastinya jalan kita itu nggak bakal mulus, pasti kita bakal nemu yang namanya haters ya, bakal nemu yang namanya para komen, para netizen. Nah seperti itu. Jadi kalau seandainya kalian menemukan atau mendapati orang yang suka mencemooh kalian, menghina karya kalian, atau merendahkan kalian, jangan pernah patah semangat. Jadikan komenan mereka atau hinaan mereka itu sebagai semangat kita untuk menjadi lebih baik. Nah seperti itu, karena tidak ada sesuatu itu kita dapatkan dengan mudah. Itu jika kita mendapatkan hinaan atau cemoohan dari orang, jangan jadikan hinaan mereka itu sebagai alasan untuk kita mundur, tapi jadikan hinaan mereka itu sebagai penyemangat untuk kita, dan kita harus buktikan kepada mereka bahwa kita pasti bisa. Nah intinya seperti itu. Jadi kalian memang harus memberi aura positif kepada diri kalian atau kepada diri kita agar kita bisa maju menjadi lebih baik lagi. Nah itu intinya ya. Aku cerita, aku ngasih nasihat seperti ini bukan berarti aku dulunya tidak pernah down atau tidak pernah ingin mundur. Aku pernah down juga, aku juga pernah ingin mundur, atau aku pernah ingin menyerah, tapi aku kembali lagi ingat
bagaimana awal dulu aku merintis, bagaimana dulu awal aku buat, bagaimana dulu awalnya aku memikirkan ide. Nah, itu aku ingat lagi dan akhirnya semangat aku kembali lagi, dan ditambah aku mendapatkan email atau pemberitahuan dari mereka, dan itu membuat semangat aku menjadi 2 kali lipat, bahkan 100 kali lipat meningkat. Nah, seperti itu. Oke. Jadi bagi kalian yang pemula atau kalian yang baru ingin mencoba, intinya kuatkan tekad kalian dulu, kuatkan niat kalian, apakah benar memang ini jalan yang kalian inginkan. Nah, seperti itu. Oke. Karena apapun itu, apapun cita-cita kita, apapun harapan kita, kita tidak akan bisa mendapatkannya dengan sangat mudah. Tidak ada yang namanya instan di dunia ini. Oke, sekian video aku kali ini. Untuk kalian yang mempunyai aplikasi Noveltoon, kalian jangan lupa follow aku. Kalian tinggal tekan Macapu, nanti bakal muncul nama aku, terus nanti bakal kalian temui karya-karya aku, dan kalian jangan lupa jadikan favorit karya aku agar kalian tidak ketinggalan episode-episode aku selanjutnya. Nah, oke, akhir kata aku ucapkan terima kasih.